selamat datang di podcast kita kali ini. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan menjadi fondasi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu Pancasila. Apa sih itu Pancasila dan mengapa Pancasila itu begitu penting? Semua akan kita kupas dalam episode kali ini. Tapi Bung, sebelum kita mulai, kita kenalan dulu kali ya satu-satu dari... Boleh. Halo guys, jadi nama saya Muhammad Kevin Saputra, NPM 24661012, kelas Mandiri B. Oke, halo guys, aku Mariza Kansafara Diba dengan NPM 24560311024 dari Mandiri B. Halo guys, aku Bunga Novitasari dengan NPM 24560031022 dari Mandiri B juga. Halo guys, aku Rafifa Naura Inanda Rahman, NPM 24560311012 dari kelas Mandiri B juga. Jadi nanti materinya bakal diisi sama aku, Bunga dan Rafifa karena si Kevin Aku bakal akan jadi. ngerekam guys. Oke, bye-bye Kevin. Bye Kevin. Halo Kak, boleh kenalan gak nih? Namanya siapa dan tahun kelahiran berapa? Oh ya, halo, nama saya Ahmad Surya Pratama, saya kelahiran di tahun 2001. Wah, berarti kakaknya nih Gen Z ya. Menurut kakak, pandangan kakak Pancasila tuh gimana sih? Kalau untuk secara umum, Pancasila itu pedoman dalam hal secara universal, tapi untuk dalam prakteknya sering banyak disalahgunakan. Untuk memahami pandangan Pancasila sendiri terhadap Gen Z, kita harus memahami Pancasila itu sila pertama sampai sila kelimanya itu apa. Yang pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan sudah jelas pada prakteknya Gen Z sekarang lagi marak-maraknya tuh pacaran di luar beda agama. Bener banget. Beda agama, padahal sudah jelas setiap agama itu melarang pernikahan tersebut. Tapi karena asas HAM dan hak asasi manusia, hal tersebut dilegalisasikan. Gitu. Sekian sih kalau untuk pandangan singkatnya. Oke, makasih banyak ya Kak. Sama-sama. Kakak, boleh kenalan gak sih namanya siapa dan tahun kelahiran berapa? Boleh. Nama saya Juan, saya kelahiran tahun 2003-an. Wah, berarti Gen Z nih guys. Kak, aku boleh tanya gak sih, menurut kakak, pedoman Pancasila itu apa sih? Kalau pedoman itu sendiri artinya kayak lebih umumnya keyakinan ya. Kalau orang itu paham dan mengerti gitu loh. Kalau yang diyakininya itu benar atau enggaknya gitu. Cuma kalau Pancasila itu sendiri sekarang kayaknya anak-anak itu udah banyak banget sih unsur-unsurnya keyakinannya. Kayak Pancasila sekarang juga budayanya mulai luntur ya. Karena ada era globalisasi juga, pengaruh sosial media juga berpengaruh sih, gitu aja. Oh, jadi gitu ya menurut kakak ya? Oke, berarti terima kasih ya kak. Iya, sama-sama. Iya. Nah, tadi karena si Kevin udah pergi, kita lanjut ke materi selanjutnya kali ya guys. Ya, betul. Jadi, Pancasila itu bukan sekedar dasar negara, tapi juga panduan hidup yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kita bakal membahas 5 sila di dalam Pancasila, makna dibaliknya, dan bagaimana kita mengamalkannya dalam kehidupan kita. Nah, bener banget, Pancasila itu lebih dari sekadar semboyan loh guys. Tiap sila mengandung nilai-nilai yang bisa kita gunakan untuk hidup rukun, damai, dan adil. Nah, langsung aja yuk kita mulai dari sila pertama. Oke, ada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah prinsip dasar yang mengingatkan kita untuk menghormati adanya Tuhan yang Maha Esa. Sila ini juga menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang menganut kebebasan beragama, di mana setiap orang berhak memilih dan menjalankan agama mereka dengan penuh rasa hormat. Betul banget tuh, kita kan hidup di negara yang sangat beragam ya. Jadi dengan banyak agama dan kepercayaan di dalam Pancasila, kita diajarkan untuk saling menghargai perbedaan itu. Jadi kalau misalnya ada perbedaan agama atau keyakinan di sekitar kita, yang penting kita bisa saling menjaga toleransi dan hidup dengan damai. Iya, apalagi dalam kehidupan sehari-hari, menghargai perbedaan ini penting banget loh supaya tercipta suasana yang harmonis di lingkungan. Tanpa rasa saling menghormati, kita tuh nggak akan mungkin bisa hidup dengan rukun. Betul banget Rafeva. Sekarang kita lanjut ke sila kedua ya, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini ngajarin kita tuh untuk selalu memperlakukan sesama manusia dengan adil dan bermartabat. Semua orang tanpa terkecuali berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Sila kedua ini juga sangat relevan, terutama dalam kehidupan sosial kita yang sering menghadapi masalah ketidakadilan. Misalnya diskriminasi berdasarkan ras, suku, atau bahkan status sosial. Nah, Pancasila ini mengingatkan kita untuk mengatasi semua itu dengan cara yang beradab dan menghargai martabat setiap individu. Iya, jangan sampai kita tuh anggap remeh perasaan orang lain atau merendahkan mereka.
kalau kita mau dunia ini lebih adil, kita tuh harus mulai dari diri sendiri kan. Oke, lanjut sila ketiga ya, yaitu Persatuan Indonesia. Ini adalah sila yang mengingatkan kita untuk tetap bersatu meskipun Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, budaya, dan agama. Kalau kita mau Indonesia maju, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan di atas segala perbedaan. Bener banget, sila ini sangat penting di tengah keberagaman yang kita miliki. Kadang mungkin berbeda pendapat atau punya latar belakang yang berbeda, tapi yang harus kita ingat adalah kita semua satu, yaitu bangsa Indonesia. Ya, persatuan itu kunci untuk membangun negara yang kuat. Kalau kita bersatu, segala tantangan itu bisa kita hadapi bersama. Jadi jangan sampai perbedaan itu memecah belah kita ya. Nah, sila pertama udah, kedua udah, ketiga udah, sekarang sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengajarkan kita bahwa dalam kehidupan berbangsa, segala keputusan harus diambil dengan cara musyawarah atau mufakat. Jadi setiap orang punya hak untuk didengar dan diajak berdiskusi. Iya, yang paling penting adalah kita harus mengutamakan kebijaksanaan dalam keputusan, bukan kekerasan atau paksaan. Dengan musyawarah, kita bisa mencari solusi yang terbaik untuk semua pihak. Ya. Selain itu, sila ini juga mengajarkan kita untuk menghargai suara orang lain dan tidak memaksakan kehendak. Dalam setiap perbedaan atau diskusi, kita tuh harus tetap bijak dan saling mendengarkan. Dan yang terakhir ada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menekankan pentingnya keadilan sosial yang berarti setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan kesempatan yang sama, baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun akses terhadap pelayanan dasar lainnya. Keadilan sosial ini juga berarti pemerataan kesejahteraan semua orang tanpa terkecuali. Harus mendapatkan hak yang setara untuk hidup dengan layak. Jadi jangan sampai ada yang tertinggal atau terpinggirkan ya. Iya, negara harus hadir untuk memastikan bahwa setiap rakyat bisa hidup sejahtera dan tidak ada yang tertindas. Pancasila mengingatkan kita bahwa keadilan bukan hanya tentang hukum, tetapi juga tentang kesejahteraan sosial merata. Nah, jadi teman-teman, itulah 5 sila dalam Pancasila yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila bukan hanya teori, tapi juga harus jadi bagian dari aksi kita setiap hari. Betul banget, dengan menerapkan nilai Pancasila, kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih adil, damai, dan sejahtera. Mari kita hidup dengan menjunjung tinggi persatuan, keadilan, dan kemanusiaan. Oh iya, tapi menurut kalian nih ya, pandangan Pancasila bagi kalian tuh apa sih? Nah, kalau menurut pandangan aku, Pancasila itu dasar hidup kita sebagai bangsa Indonesia. Di dalamnya ada aturan supaya kita saling menghormati, hidup rukun, dan adil untuk semua. Pancasila mengajarkan kita untuk hidup berdampingan meskipun berbeda-beda agama, suku, dan budaya. Walaupun begitu, masih ada tantangan dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang. Tapi Pancasila tetap menjadi pedoman supaya kita bisa hidup bersama dengan baik. Kalau itu menurut Bunga, tapi kalau menurut aku sendiri, Pancasila itu merupakan dasar negara Indonesia yang berfungsi sebagai pedoman hidup berbangsa dan juga bernegara di negara kita. Di mana Pancasila itu mengandung nilai-nilai yang mendalam dan juga universal yang bisa kita jadikan landasan untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan damai. Meskipun tantangan zaman sekarang terus berkembang. Oh, jadi menurut kalian kayak gitu ya? Iya. Kalau menurut aku sendiri sih ya, Pancasila itu kayak aturan hidup kita aja sih di di Indonesia ini. Karena nilai-nilai yang terkandung di Pancasila itu juga kayak nge-guide kita buat jadi pribadi yang lebih baik. Keren banget. Oke, semoga episode kali ini bisa memberi inspirasi buat kita semua. Jangan lupa untuk terus mengamalkan dan mengingat Pancasila dalam setiap langkah kita. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan terus berkontribusi untuk Indonesia yang lebih maju. Sampai jumpa.